Dan apalagi jika teman-teman belum bisa mengatur psikologi saat bertransaksi, profit bisa berbalik menjadi loss. Ya, ini sering terjadi ini ya. Jadi buat teman-teman yang baru trading, Pak, ini saya udah profit tapi kok loss lagi. Kebijakan penonton dibutuhkan untuk mencerna dari isi video ini. Kami tidak bermaksud mempengaruhi atau memaksa investor untuk melakukan tindakan investasi atau melakukan pembelian apapun. Segala risiko yang timbul menjadi risiko pribadi setiap investor. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman ya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah praktek, baik itu praktek ya live streaming mengenai expert advisor atau yang biasa kita kenal dengan robot, baik itu Andrew juga praktek live trading ya, live streaming tentang trading kemarin dengan indikator PriceCon. Nah, kali ini Andrew akan membawakan topik ya, teori atau pengetahuan dengan judul mengapa sih harus menggunakan fitur take profit dalam trading ya. Jadi di sini juga teman-teman sudah lihat judulnya take profit forex. Inilah alasan menggunakannya ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, take profit itu adalah merupakan salah satu fitur dari MetaTrader, di mana take profit ini merupakan lawannya dari stop loss. Kalau stop loss itu adalah untuk membatasi kita punya kerugian ya. Tetapi take profit ini adalah untuk ya men-set atau kita menentukan di mana kita mau profit ya. Nah, itu adalah salah satu fitur dalam MetaTrader. Dan sebenarnya banyak juga yang nanya, Pak, kalau saya mau profit sebenarnya kan maunya sebanyak-banyaknya. Benar, tetapi kan market bukan kita yang kontrol, jadi tetap harus ada batasan ya. Take profit ini adalah sebagai garis finish ya. Analoginya sebagai garis finish apabila kita seorang pelari, kita mau finish di angka berapa gitu loh. Nah, makanya topik ini Andrew rasa penting sekali buat pemula ataupun buat teman-teman yang sudah advance juga sangat perlu untuk memahami dari isi video ini. Oke? Andrew akan mulai teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman saksikan video berikut. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew sampaikan apabila nggak ada dalam video ini ya. Oke, jadi tujuan dari sebuah investasi adalah mendapatkan keuntungan serta mengembangkan dana ya. Jadi teman-teman pasti memiliki tujuan yang sama ya saat memilih untuk berinvestasi ataupun memilih untuk trading ya. Nggak ada yang pengen trading itu untuk rugi ya. Nah, investasi yang ada saat ini sangat beragam, mulai dari modal kecil hingga yang besar. Keuntungan besar, resiko juga pastinya besar, hingga keuntungan kecil, resikonya juga kecil. Jadi apabila teman-teman ingin trading ya pastikan dulu teman-teman sudah tahu bahwa ya kalau teman-teman mau mendapatkan keuntungan besar ya modalnya juga harus besar, otomatis resikonya juga besar. Tetapi apabila teman-teman pengen resikonya kecil ya otomatis return yang juga didapatkan, potensi returnnya juga pasti lebih kecil daripada kita menggunakan modal yang lebih besar ya. Jadi teman-teman dapat memilih investasi serta cara melakukan sesuai dengan kemampuan, termasuk dengan cara yang modern serta kekinian yaitu online trading ya. Investasi secara online yang paling banyak menjadi pilihan adalah forex karena ada banyak kelebihan terutama dari besar dana serta fitur transaksi. Apalagi forex memiliki banyak pilihan produk yang dapat teman-teman sesuaikan dengan keinginan, ditambah dengan ada cara mudah untuk menentukan besarnya keuntungan yang ingin teman-teman dapatkan. Tentunya ini melalui
dengan cara adalah fitur take profit itu tadi ya. Take profit forex menjadi salah satu fitur ataupun fungsi yang dapat teman-teman tentukan di awal transaksi ya. Hal tersebut untuk membuat teman-teman lebih konsisten serta menghindari kerugian. Karena tidak sedikit kasus kerugian pada trading forex yang awalnya adalah untung. Saat hal tersebut menimpa, teman-teman pasti kesel dan ingin segera mengembalikan dana atau kerugian. Ya, ini biasa pemula begitu ya. Kalau misalnya kena stop loss, kalau misalnya kena margin call atau kena loss sedikit, pasti udah emosi ya, apalagi trader-trader pemula ya. Pengen cepet-cepet gimana caranya balas dendam, pengen cepet-cepet gimana caranya balikin tuh dana. Padahal ya teman-teman punya risiko. Kalau teman-teman punya emosi seperti itu, pengen tujuannya sudah seperti itu, bisa saja akhirnya risiko tersebut atau loss tersebut akan bertambah atau modal yang dikeluarkan habis malah lebih besar gitu teman-teman ya. Take profit pada trading forex dapat teman-teman tentukan besarannya. Namun teman-teman jangan asal memasang besar take profit. Jadi ini ada perhitungannya yang sangat logis dan teman-teman tidak melayang ya. Tidak salah juga menentukan take profit ya. Karena seringkali kerugian yang mungkin teman-teman alami karena besar take profit yang tidak logis ya. Jadi teman-teman dalam menentukan take profit ya tentunya harus masuk akal ya. Nanti di akhir Andrew akan kasih tahu bagaimana cara kalkulasi take profit yang baik dan benar dan tentunya yang masuk akal ya. Memang kita pengen sih profit itu ya sebanyak-banyaknya, tetapi kalau terlalu jauh pun maka harga akan sulit menyentuh untuk take profit itu sendiri. Dan apalagi jika teman-teman belum bisa mengatur psikologi saat bertransaksi, profit bisa berbalik menjadi loss ya. Ini sering terjadi nih ya. Jadi buat teman-teman yang baru trading, Pak, ini saya udah profit tapi kok loss lagi. Nah, bisa jadi satu, take profitnya kejauhan ya. Kedua, take profit ini tidak sesuai dengan resistennya atau support resistennya ini ya. Nanti Andrew di belakang Andrew akan kasih kalkulasi yang masuk akal teman-teman mengenai take profit ini. Nah, bagi trader senior, memasang take profit merupakan sebuah keharusan dalam setiap trading. Ini bagi trader senior aja harus loh ya. Hal tersebut membuat tetap konsisten dalam trading serta mengumpulkan profit. Tak heran jika trader senior mampu mengembangkan dana serta mendapatkan profit cukup besar. Karena penggunaan take profit agar tidak tergiur pada momen yang hanya sesaat saja. Nah, kembali balik ya dengan fungsi dari take profit itu sendiri ya. Jadi take profit itu fungsinya adalah untuk ya menetapkan sebuah garis finish di mana kita mau take profit itu atau kita mau mengambil keuntungan di harga berapa ya. Nah, jadi yang namanya manusia itu memang selalu punya psikologi tidak puas ya. Pada saat profit $100 pengen 200, 200 pengen 300, 300 pengen 600, 600 pengen 1000 dan seterusnya. Sekali lagi, itu adalah human nature. Artinya ya psikologi manusia seperti itu. Kita pengen profit sebanyak-banyaknya, tetapi market itu nggak bisa seperti itu. Market itu teman-teman harus tentukan teman-teman mau rugi di angka berapa dan finishnya di angka berapa ya dengan cara menentukan stop loss dan take profit itu tadi. Cuma memang topik kali ini kita hanya membahas take profitnya ya. Stop loss Andrew akan bahas di topik yang berbeda. Okay? Saat kondisi pasar normal, pergerakan pasar masih dapat diprediksi atau dianalisa. Namun pada saat tertentu gerakannya bisa sangat cepat dan besar kemungkinan teman-teman sulit melakukan penutupan. Biasanya itu saat terjadinya news ya atau ada volume yang tiba-tiba masuk besar. Nah, itu biasanya terjadi pergerakan yang sangat-sangat cepat dan signifikan ya. Bila arah pasar sama dengan prediksi teman-teman maka ya nggak akan jadi masalah. Tetapi akan jadi masalah apabila tiba-tiba harga berbalik melawan posisi teman-teman. Nah, posisi yang profit yang tadinya profit itu bisa menjadi loss ya. Contoh nih ya. Teman-teman beli harga emas di 1.900, tiba-tiba harga emas 1.950. Sebenarnya teman-teman sudah profit $50 kan. Tetapi gara-gara teman-teman nggak pakai take profit ya, tiba-tiba ada news besar, tiba-tiba dia turun ke 1.800. Artinya profit teman-teman yang 50 yang tadi sudah 50 dari 1.900 ke 1.950 tiba-tiba hilang begitu aja gara-gara teman-teman nggak pasang take profit. Coba kalau teman-teman pasang take profit di harga 1.940 aja. Artinya kan begitu 40 kita sudah dapat profit 40. Kalau dia turun lagi ya sudah.
Tapi kalau dia naik lagi, teman-teman juga nggak usah nyesel. Anggap aja itu adalah rezeki yang kita dapat hari ini. Ya, teman-teman juga nggak usah sesali ketika kita sudah menggunakan take profit. Yang penting apa? Yang penting kita menentukan take profit itu ada dasarnya, ada basicnya. Ada satu reason kenapa kita menentukan take profit di angka 1940. Ya, biasanya memang Andrew selalu menyarankan teman-teman menggunakan alat bantu ya. Tetapi apabila teman-teman belum bisa menggunakan alat bantu atau teman-teman belum punya, ya, teman-teman bisa menggunakan support dan resisten yang terjadi dalam market. Dan itu bisa dideteksi dengan mata telanjang, teman-teman. Nggak harus pakai alat bantu. Ya. Take profit bukan sekedar menjadi alat bantu atau fitur untuk mengamankan keuntungan saat trading saja. Dan ini juga mengajarkan teman-teman untuk belajar lebih bersabar dan berpikir lebih logis. Logis itu masuk akal ya, bukan dengan emosi. Karena trading dengan emosi bukan menghasilkan profit, justru malah loss yang jumlahnya tidak terbayangkan. Nah, salah satu cara menghindari emosi dalam trading adalah dengan cara menggunakan take profit ya, untuk membatasi atau untuk garis finish di mana kita mau untung, dan stop loss tentunya untuk membatasi sebuah resiko, teman-teman ya. Oke, mengapa harus menggunakan take profit? Forex merupakan salah satu investasi sekaligus trading yang tengah menjadi banyak pilihan orang, terutama bagi kalangan muda yang mereka melek dengan komputer ya, yang menyukai hal baru sekaligus dengan tantangan. Sebuah investasi yang memiliki sifat high risk, tentunya ini juga merupakan high return. Justru banyak yang menyukainya karena profit yang bisa didapatkan, teman-teman dapatkan, nilainya bisa dapat melebihi dari modal. Namun teman-teman jangan melupakan bagian risiko atau loss yang mengiringi juga ya. Ingat ya, yang namanya investasi itu selalu mengandung sebuah risiko. Sesuai dengan sifatnya, Anda bisa pula mengalami loss dalam jumlah yang besar ya. Besar itu ya bisa habis ya. Beda dengan saham, beda dengan reksadana ya. Jadi kalau dalam trading itu ya bisa nol ya, karena kan kita yang kita transaksikan adalah margin ya, bukan aset tapi margin, kontrak ya. Ada banyak alasan kenapa take profit perlu teman-teman lakukan pada setiap transaksi forex. Di antaranya satu, jadi ini mengajarkan teman-teman untuk bersabar dan merasa cukup dengan profit yang ada. Yang kedua, menghindari berbaliknya posisi profit menjadi loss akibat gerakan pasar yang tidak terduga. Tadi Anda sudah singgung, misalnya news ya, bisa juga itu dari big player masuk volume besar, bisa juga. Yang ketiga, belajar untuk lebih konsisten dalam trading forex, terutama dalam menggunakan cara aman yaitu take profit. Yang keempat, belajar untuk mengutamakan logika daripada nafsu. Nah ya, tapi ini human nature ya. Justru karena human nature ini harus diatasin ya. Karena kalau nggak belajar, nggak diatasin ya, teman-teman akan salah-salah terus ya. Yang kelima, agar mendapatkan profit yang optimal pada setiap transaksi trading forex ya. Dan keenam, belajar untuk trading dengan cara yang lebih aman serta efisien ya. Menurut Andrew, cara paling aman ya menentukan stop loss dan take profit. Itu cara paling aman, dan itu harus dilakukan oleh para newbie ya, harus dilakukan oleh para newbie. Oke, selanjutnya adalah cara menentukan take profit forex. Take profit selalu menjadi hal yang penting dalam setiap transaksi, baik itu forex, saham, ataupun lainnya. Apalagi profit adalah tujuan akhir dari sebuah investasi ataupun transaksi jual beli. Begitu pula dengan trading forex yang memiliki peluang profit sangat besar. Hal tersebut karena forex merupakan transaksi dua arah. Dua arah artinya ketika kita buy, harga naik kita untung ya. Tapi ketika harga mau turun, kita bisa punya option untuk sell ya. Kita bisa sell. Ketika harga turun, kita beli di bawah, dan itu bisa jadikan kita sebagai satu profit juga. Tapi ingat, bisa sebaliknya juga bisa. Kalau teman-teman beli tiba-tiba harga turun ya teman-teman pasti rugi. Tapi kalau teman-teman jual ternyata harganya naik ya, bukannya untung malah rugi juga. Jadi transaksi dua arah ini ya, andai kalau bisa dibilang itu mirip dengan pedang bermata dua ya. Jadi kalau teman-teman nggak paham ya bisa salah dua kali gitu loh ya. Jadi hati-hati. Beda kalau dengan saham kan teman-teman cuma optionnya cuma beli, tungguin harga naik jual ya. Atau reksadana teman-teman beli, harga naik jual. Tapi kalau forex itu dua arah, teman-teman. Ingat ya, dua arah, two way opportunity. Oke. Berikut ini beberapa cara yang bisa dipilih untuk memasang take profit forex ya, take profit agar trading lebih aman.
memilih salah satu atau justru menggunakan kesemuanya. Ini pilihannya ya. Jadi pertama adalah kondisi pasar sedang ranging atau sideway. Jadi ciri-ciri pasar sideway adalah terdapat batas atas atau yang biasa disebut dengan resisten serta batas bawah yang cukup jelas yang biasa disebut dengan support. Jadi teman-teman juga dapat menentukan pada level entry juga exit yang terbentuk dari batas range yang tadi sudah Andrew jelaskan, yaitu support dan resisten. Oke. Nah, cara menentukan support dan resisten itu dua hal yang berbeda. Itu hal yang berbeda lagi, teman-teman harus bisa analisanya ya. Yang kedua, ketika pasar sedang trending kuat, itu juga teman-teman bisa pasang yang namanya take profit. Jadi teman-teman dapat meraih profit yang cukup signifikan dengan cara menggeser stop loss. Ini biasanya kalau di dalam fitur MetaTrader ada yang disebut dengan trailing stop. Jadi stop lossnya itu ngikutin. Nah ya, kalau teman-teman kurang paham, udah Google aja atau lihat aja YouTube-nya, itu ada tuh trailing stop. Jadi stop lossnya ngikutin otomatis ya. Biasanya kalau di robot-robot itu ada tuh ya. Karena saat pasar dalam kondisi trading kuat, Anda memiliki peluang profit lebih besar. Jadi saran Andrew, kalau teman-teman melihat pasarnya sedang ranging, maka teman-teman cukup pasang stop loss dan take profit aja. Tapi kalau teman-teman melihat ini pasarnya sedang trading kuat, nah teman-teman boleh tuh pasang namanya trailing stop. Ya, trailing stop teman-teman boleh pasang. Ingat, syaratnya adalah pasar sedang trending dia. Ya. Tapi kalau sedang sideway, flat, ya teman-teman pasang stop loss dan take profit biasa aja. Oke. Dan teman-teman yang ketiga adalah ya ratio reward dan risk. Teman-teman juga harus perhatikan, dengan memasang trailing stop, maka keuntungan atau profit bisa lebih besar dari target awal. Terutama dengan kondisi pasar yang trending kuat, akan tetapi tetap dalam batas logis. Oke, seperti tadi janji Andrew mau kasih satu coret-coretan ya, contoh bagaimana cara menentukan take profit dan stop loss yang baik dan benar. Andrew akan keluarkan notes-nya dulu. Oke, ya. Teman-teman silakan catat nih ya. Yang namanya resiko ya, risk itu harus lebih kecil daripada yang namanya reward ya. Nah, risk itu selalu lebih kecil daripada reward. Oke. Risknya berapa? Biasanya 1 ya. Rewardnya berapa? Biasanya 2. Artinya ya. Contoh nih, misalnya teman-teman ambil posisi open buy. Ya, open buy di gold ya, harganya misalnya 1900. Oke. Nah, setelah kita ambil posisi buy di gold di harga 1900, langkah yang selanjutnya teman-teman harus lakukan adalah teman-teman menentukan stop loss SL. Ya, SL ini bisa disebut dengan singkatan dari stop loss ya. Stop loss ini berapa? Nah, untuk menentukan stop loss ini tentunya nggak boleh sembarangan. Ya, teman-teman harus bisa menganalisa di mana support atau di mana teman-teman bisa menerima harga ini menjadi risiko teman-teman apabila teman-teman beli di harga 1900. Contohnya, saya mau pasang stop loss di harga 1850 ya. Berarti jarak dari kita entry yaitu open buy ke stop loss artinya adalah minus 50 pips ya, itu dalam kurung ya. Minus 50 poin. Oke. Berarti ini disebut dengan 1 ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah TP-nya di berapa? Ya, take profit-nya di berapa? Biasanya yang sering terjadi oleh trader pemula ya, biasanya dia TP itu ya 25 poin aja udah TP. Ya. Dia TP-nya itu 1925 biasanya. Artinya itu hanya 25 poin plusnya. Nah, 20 poin artinya risknya malah lebih besar daripada risikonya dong, ya. Nah, di sini yang benar adalah yang ini teman-teman ya, 1:2. Artinya kalau kita pasang SL 1850 dengan jarak 50 poin, berarti 50 dikali 2 sama dengan ini harusnya 100. Nah, 100 ditambah 1900 harusnya teman-teman pasang TP itu di 2000. Itu adalah minimal. Nah, ini adalah cara menentukan stop loss dan take profit yang benar gitu loh teman-teman. Atau kalau teman-teman dalam trading ya, teman-teman bisa menemukan, oh ternyata supportnya di sini ya, ini sama dengan support ya. Nah, baru kita cari resistennya di berapa ya. Nah, kita bisa cari TP-nya di berapa dengan cara rumus ini. Atau kebalikannya, teman-teman hanya menemukan
resisten ya, misalnya ini kita temukan ada resisten. Nah baru teman-teman tinggal bagi dua aja, resistannya dibagi dua, jarak antara entry ke take profit dibagi dua, lalu itu dijadikan stop loss. Nah ini ya contohnya teman-teman. Nah bagaimana dengan open sell? Nah kalau open sell itu kebalikannya teman-teman. Misalkan nih kita posisi open sell ya, harga gold misalnya di 1900 ya. Ingat kalau sell itu kita mengharapkan harga turun, tetapi kan harga bukan kita yang tentukan, bisa saja dinaikkan. Nah makanya kita harus selalu pasang yang namanya stop loss. Oke. Nah stop lossnya kalau kita open sell di harga 1950, berarti stop lossnya adalah kalau kita pakai dengan hitungan sama di atas 50 poin, artinya ya kita stop lossnya di 1950 ya, berarti ini dalam kurung adalah kita minus 50 poin ya. Nah oke. Ini Andrew revisi tulisannya supaya teman-teman nggak salah nih, stop loss. Oke. Nah bagaimana untuk TP-nya? Nah TP-nya kalau sell, ingat kita berarti mengharapkan harga turun ya. Kalau misalnya kita sell di gold 1900, artinya take profitnya itu ya, tadi jaraknya sell-nya di 1900, stop loss 1950, artinya jaraknya 50 pips kan. 50 kali 2 sama dengan 100. Nah berarti 1900 dikurang 100, hasilnya ada TP-nya 1800. Ini kita jadikan sebuah take profit. Artinya kalau teman-teman menyentuh sebuah take profit ya, ini yang tulis dulu ya, kita bisa mendapatkan 100 poin. Nah ya, nah dengan cara seperti ini, walaupun kita transaksi 10 kali ya, misalnya kita transaksi 10 kali, 5 kali salah, 5 kali benar, maka kita punya profit tetap akan lebih besar daripada kita punya loss. Perhitungannya demikian teman-teman ya. Jadi misalkan ini ya, kita sama dengan 5 kali salah 5 kali benar ya, 5 salah ya, lalu ini ya 5 kali benar dulu, 5 kali benar dikurang ini ya, dikurang 5 kali salah. Oke, perhitungannya begini teman-teman ya. Jadi 5 kali benar 5 kali 100 ya, ini dalam kurung ya, yang ditulis dalam kurung. Nah gini teman-teman ya, dikurang ya sama dengan 5 kali salah, nah, dalam kurung 5 kali 50. Oke. Nah, jadi perhitungannya adalah di sini kita profit 500 poin dikurang 250. Artinya kita masih untung plus ya, plus 250 poin. Oke. Jadi ini teman-teman. Bagaimana dengan 4 kali benar 5 kali salah? Nah, coba kita hitung ya. Misalkan kita dalam transaksi 10 kali transaksi ya. Jangan satu kali nggak bisa dihitung ya. Misalkan dalam 10 kali transaksi ternyata kita hanya benar 4 kali, 4 benar ya dikurang 6 salah. Kita hitung sama-sama ya, sama dengan 4 kali 100. Oke. Dikurang, nah ini dalam kurung ya, dikurang, nah dikurang 6 kali salah, 6 kali salah 6 dikali 50 dalam kurung ya. Nah oke, hasilnya tetap profit, artinya 400 dikurang 300 sama dengan kita masih plus 100. Jadi itu cara menentukan atau risk reward yang baik dan benar ya. Ini untuk level entry ya, untuk level pemula ya, ini harus diterapkan ya. Jadi itu rumusnya. Ingat, teman-teman boleh menentukan stop loss dulu, atau teman-teman boleh menentukan take profitnya dulu. Yang penting rasionya minimal 1:2. Kalau teman-teman bisa menemukan rasio 1:3 atau lebih besar, itu lebih bagus, tetapi lebih sulit dicapai lah ya. Menurut Endo 1:2 itu udah sangat ideal sekali. Oke, semoga video ini bisa menjawab ya pertanyaan teman-teman tentang mengapa kita harus menentukan take profit ya, padahal ya itu untung kita maunya sebanyak-banyaknya, tetapi ya market kita bukan kita yang punya ya. Kita tetap harus menentukan sebuah garis finish dalam trading. Oke. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat ya, silakan share video ini supaya teman-teman trader kita yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan juga di share
supaya teman-teman kita pada dapat manfaatnya dari video ini. Dan tetap berhati-hati terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan profit training untuk menipu kalian. Salam profits.